Makanya namanya kesempatan ya oke kalau mau apa-apa nih. Bersama saya Zaki dan Gua Wisnu. Dalam Lakon, sensasi video game horor. Dikreat itu dengan menonton film nggak bisa. oh iya Ada perbedaan, iya. ada perbedaan yang Beda, sangat jelas beda. sangat mendalam tuh antara film dan game horor. Karena apa? Karena film Iya. itu kalau lo diemin aja itu bisa tamat kan? Iya benar. Iya nggak? Tapi kalau game, lu diem gitu, lu ketakutan diem, ya nggak tamat-tamat itu game. Iya, pilihannya cuman lu terusin atau lu matiin udah gitu dah. Iya. Kalau lu matiin ya cupu aja berarti. Ya kayak Tapi- gua saking penasarannya gua mute itu suaranya. Yang Resident Evil Dead Aim itu sama yang satu kagak kuat pak gua dengerin suaranya kabar itu. Kemarin tuh gua sempat ya mungkin buat yang dengerin terus mau nyobain mainin game tapi kan nggak bisa ya, karena kan ya mungkin sulit lah buat mainin game-game jadul lagi kayak begitu, sulit lah untuk Iya. recreate kayak gitu. Gue bisa mereka mungkin bisa melakukan hal yang kayak gue lakukan. Gue beberapa bulan lalu sempat iseng ya kayak streaming game Silent Hill 1, 2, 3, 4 gitu. Gue sempat iseng kayak gitu. Itu satu gue masih ingat, dua masih ingat, tiga masih ingat, empat ini gue bener-bener gue lupa. Gue main tapi cuma main setengah lebih doang. 4 tuh yang Tapi masih yang ternyata- downpour apa yang mana? 4 itu yang The Room. Oh The Room ya. Iya, Yang downpour 4 itu. 4 itu gue inget serem, tapi gue lupa seserem apa. Tapi memang 4 itu, Silent Hill 4 itu monsternya rada disgusting lah, rada menjijikan lah. Iya Tapi iya. terbukti serem Silent Hill 4. Itu lu cuma nonton ya, bukan mainin ya. Karena apa? Buat gue serem karena apa? Karena habis nonton gue langsung malam-malam langsung mimpi horor. Gue inget tuh kemarin sialan, cuman nonton game doang mimpi horor gue. Kata bini gue teriak-teriak katanya. Oh iya serius loh. Serius. Gue nggak ngasih Sampai teriak-teriak sih, tapi gue mimpi horor. Iya, berarti ngigol lah berarti ya. Iya ngigo. Ya intinya memang gue ya memang gue fans Silent Hill, jadi gue penasaran sama Iya. Silent Hill 4 karena gue agak lupa. Gue inget main sampai setengah tapi gue lupa berikutnya gimana, gue lupa tamat apa enggak. Intinya Silent Hill pokoknya serem lah. Buat gue Silent Hill itu juara lah. Walaupun sekarang Iya. franchise-nya mati ya, tapi lanjut lagi ternyata. Iya itu yang kemarin gua lihat tuh apa sih ya kayak justru kayak Jepang-Jepangan gitu ya. Silent Hill apa sih gua lupa. Silent Hill F. Iya, gue inget F sih karena female kan. Iya. Silent Hill F setahu gua tuh kemarin. Boleh juga sih malah entah kenapa gua ngelihat trailernya tuh kesannya kayak Fatal Frame gitu. Iya nggak sih? Kalau gua ya, gua Iya. pribadi ngerasanya kok mirip-mirip Fatal Frame nih gua bilang. Karena Fatal Frame rata-rata yaitu rata-rata di era Jepang. Atau jangan-jangan Iya, Silent iya. Hill. Silent Hill F-nya Fatal Frame, Jak. Bisa Jadi. jadi tuh. Ya kan? Kita nggak tahu soalnya gua ngeliat trailernya itu padahal bukan trailer gameplay ya, bukan trailer gameplay tapi benar-benar trailer FFV-nya dia gitu. Ini kok kesannya kayak Fatal Frame banget gitu, gue bilang cewek Jepang biasa lah gitu, terus kayak di Tapi gue nggak pernah hutan-hutan gitu. menemukan hubungan antara Silent Hill dan Fatal Frame. Nggak tahu lah, mungkin dia setelah ditinggal Kojima putus asa kali, bisa jadi kan, kita nggak tahu juga. Pada bingung mau ngapain. Lah iya, Ya, kawinin aja sama Fatal Frame lah. makanya kan kita nggak tahu gitu. Bisa, tapi nggak tahu lah. Ya intinya semoga bagus lah gamenya lah, karena Silent Hill itu udah lama banget nggak bikin game yang bagus. Lama Tapi banget, Pak lama kalau banget. iya kalau kita bicara next gen ya gitu, kalau misalnya ada di sini listeners atau pendengar yang pengen merecreate, gue bisa nggak sih bisa dapetin sensasi gitu lagi? Kata gue bisa banget kalau kata gue ya untuk di era Kenapa next gen ini. Jadi awalnya gue meremehkan ya dengan gameplay. Ini gue bicara lagi ke Resident Evil lah, ya, kesukaan gue kebetulan. Dengan gameplay yang dikenalkan di mulai Resident Evil 4 ya, 4, 5, 6 itu, yang gameplay yang bukan lagi static camera tapi third person kamera gitu. Jadi kita ada
kameranya ada di bahu si pemain itu, jadi kita bukan static cam lagi, jadi kameranya ada di itulah, ada di third person. Awalnya sih gue Resident Evil 4 meremehkan gitu, ininya nuansa horornya nggak ada nih ya, karena ditambah mereka juga ganti latar, ganti musuh ya kan, bukan zombie lagi tapi makanya ini gue bahas dulu awalnya nih, yang 4 kan awalnya kayak gitu tuh, yang 4 ini karena dia juga ganti musuh, ganti latar segala macam, jadi gue bilang nggak ada nih ininya horor-horornya pisan, action aja udah, ditambah 5 keluar 5, apalagi 5 kan Resident Evil 5 tuh udah action banget. 5 itu yang di Afrika ya? Di Afrika ya, si Chris sama si Chef Alomar itu. Wah ini udah full action aja, udah gak ada serem-seremnya pisan gue, tapi ya gue itu bukan Chris sama Jill ya? Itu ininya pak, DLC-nya itu, yang sama Jill itu DLC-nya. Oh, DLC-nya bukan di storyline, bukan. Kalau storyline-nya gue lupa. Ya itu yang sama Jill itu yang pakai topi, itu Jill-nya itu DLC-nya. Nah kalau yang storyline-nya tetap masih main storyline-nya sama si Chef Alomar di Afrika itu kan, ini mah udah action aja udah gitu. Terus keluar yang ke-6, ya lumayan lah, ke-6 dia ibaratnya hybrid lah gitu, antara zombie sama Las Plagas gitu ya, tapi ya horornya gitu-gitu aja menurut gua sih. Jadi gua terus terang gue udah mulai mikir nih mungkin Resident Evil udah mau mengurangi horornya kali, gue pikiran gue gitu awalnya ya, soalnya ngelihat di main storyline yang 4, 5, 6 kayak begitu semua. Dan ternyata pas keluar itu yang namanya Resident Evil 2 remake dengan gameplay yang sama seperti itu, third person, wah itu di situ gue apa ya ibaratnya salutnya tuh bisa terbantahkan gitu komentar gue yang kemarin tentang si Resident Evil mau mengurangi horornya. Justru malah di remake ini dengan gameplay seperti itu ya, di Resident Evil 2 dan 3 yang remake, terutama 2 lah yang remake itu dengan gameplay seperti itu, yang seperti Resident Evil 4, 5, 6 itu gila anjing, kata gue horor sih dapet banget anjir. Asli itu dapet banget itu, karena kita kan seperti apa ya, seperti yang revisited gitu ya, kita seperti yang revisited tempat yang udah pernah kita lalui, tapi dengan grafis yang lebih tinggi, yang lebih advance, dengan gameplay yang baru gitu. Dan ternyata itu gila, jadi kata gue sih horornya dapat banget. Itu karena ditambah dengan pengemasan ambience-nya gitu, yang benar-benar nggak ada cahaya utama tuh, nggak ada gitu di ruangan-ruangan itu kan. Kita harus pakai center talk gitu. Cahaya utama tuh cuma ada di main hall sama di library sih, ingat gua tuh. Kalau di RPD ya, kalau kita masuk ke ruangan-ruangan kecilnya itu udah nggak ada cahaya utama, itu benar-benar dari center kita, dan itu gila gitu. Ngadepin zombie yang kayak begitu modelnya, yang gore-nya tuh kerasa banget, maksudnya yang realistik banget gitu. Itu edan sih menurut gue ininya, sensasi horornya. Makanya kalau orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang pengen merasakan itu, cobain aja mainin Resident Evil 2 remake. Menurut gue ya itu bagus sih untuk next gen, itu horornya dapat banget menurut gue gitu. Lo abis dari banget. Resident Evil 6 lo lompat ke RE2 remake sama RE3 remake. RE6 itu 2012, rilisnya RE2 remake 19, RE3 remake 20. Lo kenapa ngelewatin RE7 yang rilis di 2017? Itu udah bukan gue anggap Resident Evil soalnya pak, mohon maaf. Udah gue lupain itu. Lu gimana sih lu kenapa melupakan RE7? Apa masalahnya emang? Masalah lu apa sama dia? Nggak, kan jadi kalau kata gue